Walaupun Pak Arief mengatakan bahasa Indonesia saya bagus, saya ngaku bahwa tidak sebagus yang beliau katakannya. Makanya kalau harus berkhotbah dengan masker mungkin tambah susah untuk mengerti saya ya. Senang sekali hari ini kami ada bersama dengan jemaat di GSJA Bethlehem. Benar yang dikatakan oleh Pak Arief, sempat tinggal di Indonesia 23 tahun lamanya, besarkan keluarga kami di sini. Anak kami pertama yang sudah usia 30 tahun, lahir kota Kediri, saya bilang dia anak tahu bukan anak keju ya. Memang kota Kediri terkenal tahunya ya. Dan memang GSJA pertama yang kami rintis di kota Kediri itu pas pada waktu anak kami lahir. Di sana juga lahir GSJA pertama di kota Kediri ya. Jadi puji nama Tuhan. Dan saya juga memuji Tuhan karena gereja ini masih berjalan dan masih digembalakan oleh orang yang sama yang merintis bersama dengan kami pada waktu itu. Saya juga senang bahwa hari ini saya bisa pakai batik ya. Kalau khotbah di mana-mana di seluruh dunia, hanya di Indonesia saya bisa pakai batik ya. Kalau saya pakai batik di Amerika, mereka bilang kok aneh ya bajunya ya. Saya bilang ya memang saya tidak beli ini di Walmart atau di Target ya, saya beli ini di Indonesia ya. Tetapi juga senang bahwa saya ada di kota hujan dan juga di kota yang terkenal sop sayur asam ya. Sudah sempat makan kemarin waktu diantar si Abraham ke Bogor kemarin dari Jakarta, dia bilang kepingin makan apa? Saya bilang apa ada sayur asam yang bisa kami carikan ya. Kok sederhana ya? Ya memang enak makan yang sederhana ya, amin. Dan memang kami dulu melayani di Surabaya dan walaupun selama 10 tahun terakhir ini saya berada di Amerika dan mungkin itu sebabnya juga bahasa Indonesia saya sedikit kaku karena sudah 10 tahun saya tidak menetap di Indonesia. Tetapi selama 10 tahun melayani di Indonesia, melayani di Amerika tetapi di seluruh Asia dan Pasifik, saya selalu mengatakan bahwa kulo iki wong arek Surabaya ya. I'm just a boy from East Java ya, or from Surabaya ya. Tetapi memang hati kami benar-benar mencintai Indonesia. Perlu diketahui bahwa anak saya yang kedua dan suaminya dan 3 cucu saya melayani di Medan, saudara-saudara. Jadi ya, walaupun saya sudah menetap di sana dan melayani di sana, boleh dikatakan bahwa saya memberikan yang terbaik kepada Indonesia. Memberikan seorang anak dan 3 cucu, terus terang aja kadang-kadang susah saudara-saudara. Tetapi sementara mereka layani negeri ini, mereka juga mencintai Indonesia dan saya katakan sekali lagi bahwa benar-benar kami dengan segenap hati mencintai negeri ini. Dan walaupun paspor kami dari negeri lain, benar-benar ini adalah my other home. Ya, this is my home. So, terima kasih saudara-saudara sudah terima kami hari ini. Terima kasih Pak Arief beri kesempatan melayani firman Tuhan hari ini. Dan saya juga mau berbicara tentang tema excellent. Dan hari ini saya dengar bahwa ada tema excellent worship dan saya juga diberikan subtema misi. Jadi ini akan menjadi excellent worship in misi. And he is worthy adalah dia layak dan ini adalah tema misi tahun 2022 ya. Jadi dengan adanya ini tema he is worthy, dia layak. Saya juga merasa bahwa cocok untuk saudara-saudara juga mendengarkan khotbah tentang he is worthy hari ini. Di dalam firman Tuhan yang sebentar lagi saya bacakan kepada saudara-saudara, sebenarnya hari ini kita akan berkunjung ke surga. Siapa di sini mau berkunjung ke surga? Hanya berkunjung saja ya Pak. Saya belum siap untuk menetap di sana ya. Ya, saya tidak bermaksud bahwa kami akan ke sana untuk menetap ya, tetapi melalui firman Tuhan, saudara dan saya dapat melihat
apa yang sedang terjadi di surga pada waktu Rasul Yohanes menerima wahyunya daripada Tuhan, sementara dia tinggal di Pulau Patmos. Tuhan memberikan penglihatan kepada dia, dan di dalam penglihatan ini saudara-saudara, kita akan melihat excellent worship, dan kami juga akan melihat sebuah tema misi yang ada di dalamnya. Dan saya mohon maaf lebih dulu karena saya akan membaca firman Tuhan cukup panjang hari ini. Jadi kalau saudara keburu ke gereja tadi pagi dan belum waktu pribadi dengan Tuhan membaca firman Tuhan, ini momennya saudara akan baca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, ini kitab Wahyu, maaf bukan pasal 1 tetapi pasal 5 ya. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Ini firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Tanduk 7 dan bermata 7, itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bangsa dan kaum dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembeli itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya pagi hari ini. Mari kita juga mengatakan amin dengan malaikat-malaikat Tuhan. Haleluya. Hari ini saya mau berikan kepada saudara berdasarkan ayat-ayat ini 3 hal yang dia layak hari ini, saudara.
Yang pertama, saya mau katakan bahwa dia layak dipuja dan disembah. Amin. Memang tadi waktu tim musik memimpin kami, sebenarnya pujian-pujian itu bisa lebih berkepanjangan lagi saudara, karena dia layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan dari saudara dan saya. Setelah saya tiba di Bogor kemarin, saya diberikan beberapa, boleh dikatakan oleh GSA Bethlehem ya. Dan yang pertama saya perhatikan bahwa saya mendapatkan 3 CD. Susahnya saya harus cari CD player sekarang ini ya. Tetapi yang saya tahu dari mendapatkan 3 CD-nya, bahwa gereja Bethlehem ini suka memuji dan menyembah Tuhan. Benar saudara. Tetapi ada beberapa hal saya mau sampaikan di bawah poin 1 ini, bahwa dia layak dipuja dan disembah. Dia layak karena dialah pemenang saudara-saudara. Kita baca di dalam firman Tuhan ini bahwa setelah tidak bisa menemukan seorang pun dari surga, dari bumi, dari bawah bumi, mereka cari yang bisa membuka gulungan ini saudara-saudara, dan yang bisa membukanya adalah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan menurut firman Tuhan, oleh karena dia dapat membukanya, dia adalah pemenang bagi saudara dan saya. Dan saat ini kalau saudara lagi di dalam kesulitan, lagi di dalam masalah, percayalah bahwa dia layak dipuja dan disembah. Dia layak disembah oleh karena dia telah menjadi pemenang bagi saudara. Bisa jadi bahwa kemenangan itu datang sekarang, kemenangan itu datang besok, tetapi pada satu saat kemenangan pasti datang kepada anak-anaknya saudara. Di dalam hal misi kami membawa kabar baik kepada seluruh Asia dan Pasifik, yaitu 40 negara, dan di mana kami pergi banyak yang masih belum percaya kepada Tuhan, tetapi kami memegang dengan iman pada halnya bahwa Yesus adalah pemenang bagi kita. Yang kedua, dia layak disembah karena dia penyelamat kita saudara-saudara. Ya memang saudara-saudara, keselamatan itu datang kepada saudara dan saya pada satu saat. Saya seringkali mengatakan kepada orang bahwa Tuhan di surga itu tidak punya cucu saudara-saudara. Ada banyak orang merasa bahwa, oh saya lahir dalam keluarga Kristen berarti saya Kristen ya. Ya memang kemungkinan besar saudara akan menjadi orang Kristen, tetapi kekristenan itu tidak datang oleh kelahiran, tetapi oleh seseorang mengatakan bahwa dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, walaupun saya dibesarkan dalam keluarga Kristen, saya betul-betul belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai saya menjadi seorang remaja dan saya mulai hadir dalam gereja sidang jemaat Allah yang ada di Amerika, dan setiap minggu dari depan dari gembala sidang di gereja kami, dia minta orang yang mau menerima Tuhan Yesus untuk maju ke depan, dan pada satu saat saya pun maju ke depan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janganlah saudara dan saya terlalu jauh dari halnya bahwa saudara menerima Yesus dan menjadi selamat oleh karena Tuhan Yesus. Jangan berpikir, ya saya orang Kristen karena saya menerimanya dari orang tua atau saya menerimanya dari keluarga saya. Saudara, mari kita memuji dan menyembah dia oleh karena dialah penyelamat daripada kita semua. Dia juga layak dipuja dan disembah hanya karena. Ya, apa artinya itu? Ya, bahasa Inggrisnya kami bilang just because. Just because he's worthy of praise. Dia layak untuk dipuja dan disembah. Apakah selalu harus ada alasan memuji dia? Kadang-kadang orang mau memuji dan menyembah Tuhan karena ada alasannya. Ya, minggu ini saya diberkati, minggu ini saya disembuhkan Tuhan, minggu ini saya menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, nanti di surga kami akan memuji dan menyembah Tuhan karena dia layak dipuja dan disembah.
Dan kalau orang Kristen bisa menemukan kuncinya bahwa mari kita memuji dan menyembah Dia selalu oleh karena Dia hanya layak untuk dipuja dan disembah. Bukan karena kondisi kita, bukan karena kondisi dunia ini. Kalau ada COVID atau tidak, kalau ada level 1 atau level 2, saudara-saudara, kita harus memuji dan menyembah Dia selalu. Pada zaman Raja Daud dan Salomo, mereka menyembah Tuhan 24 jam setiap hari di bait suci. Mungkin ada orang tanya, ya kalau ada praise and worship service di bait suci, siapa hadir? Ya kadang-kadang tidak ada orang yang hadir, saudara. Tetapi pujian dan penyembahan dinaikkan dengan terus menerus di bait sucinya Tuhan. Pada waktu saya masih gembala sidang di Surabaya, saya tertarik dengan konsep 24 jam pujian dan penyembahan. Sehingga saya mengumumkan kepada gereja kami bahwa kami akan mengadakan 24 jam pujian penyembahan di gereja. Ya, awalnya mereka juga bingung bagaimana caranya. Saya memilih salah satu tanggal merah di Indonesia. Yang Indonesia paling kaya, saudara-saudara, adalah tanggal merah. Oh ya benar, saudara-saudara. Dari setiap agama yang ada di muka bumi, kami dapat tanggal merahnya dari semuanya, ya luar biasa. Di negeri-negeri yang lain tidak ada ya. Tadi saya memilih salah satu tanggal merah dan saya mengatakan malam sebelumnya pada jam 7 malam kami akan mulai memuji dan menyembah Tuhan di gereja. Dan kami selama 24 jam akan memuji menyembah Tuhan dengan tim musik yang bergantian. Tetapi setiap 2 jam kami akan ganti tim musiknya selama 24 jam. Dan gereja akan buka selama 24 jam. Silakan yang bisa datang-datang. Ada yang mengatakan, loh bagaimana Pak Jeff kalau tidak ada orang yang datang? Saya bilang, saya pasti datang. Pendeta bagian pujian penyembahan di gereja yang saya gaji, dia pasti datang. Ya karena saya sudah datang ke tuh. Tapi yang lain beberapa pasti saya sudah dan mereka harus datang. Tapi luar biasa saudara. Bahkan kadang-kadang ada 200 orang. Bahkan ada 150 orang. Selama 24 jam ruangannya tidak pernah kosong saudara. Selama 24 jam hanya ada 2 peraturan. 1, tidak boleh ada khotbah selama 24 jam. Amin? Wah, saya dan Pak Arif amin, yang lain tidak amin. Di surga tidak ada khotbah. Di Wahyu pasal 5 tadi tidak ada yang tiba-tiba domba Tuhan berdiri membuka firman Tuhan berkhotbah. Tidak ada saudara. Selama 24, aturan pertama tidak boleh khotbah. Aturan yang kedua, tidak boleh doa syafaat. Oh, pendeta yang tidak bagus ini ya. Apa maksudnya tidak boleh doa syafaat? Saya mengatakan, mari kita berkumpul selama 24 jam dan tidak minta apa-apa kepada Tuhan. Tidak minta satu pun, tidak minta kesembuhan, tidak minta gaji naik, tidak minta rumah baru, tidak minta apa-apa. Kami hanya datang selama 24 jam untuk mengatakan, Engkau yang layak dipuja dan disembah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Di tengah pujian penyembahan orang disembuhkan Tuhan. Tuhan akhirnya memberikan kepada mereka apa yang ada di dalam hati mereka. Karena kami sudah tidak fokus kepada diri kami. Kami hanya fokus kepada Tuhan yang layak dipuja dan disembah. Dia layak dipuja dan disembah karena dia mengumumkan doa kita. Saya paling suka ayat 8 ketika ia mengambil gulungan kitab itu tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus.
Saudara, saat ini ada cawan emas di surga yang diisi dengan doa-doa dari saudara. Mungkin saudara sudah lama berdoa untuk sesuatu dan mengatakan, ya Tuhan belum menjawab doa saya. Mungkin karena sekarang ini ada satu cawan yang di surga yang diisi dengan doa-doa saudara. Yang sebentar lagi akan penuh dengan doa dari saudara. Dan jawaban doa akan dicurahkan dari surga ke atas saudara. Jangan berpikir, oh saya sudah berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan. Jangan berpikir saudara bahwa doa saudara tidak didengarkan atau tidak akan dijawab. Percayalah bahwa di surga saat ini ada cawan emas yang sedang diisi dengan doa-doa daripada saudara. Dan walaupun saudara sudah lama berdoa untuk sesuatu, percayalah bahwa jawaban sebentar lagi turun dari surga. Jangan merasa bahwa ada doa yang sia-sia, saudara-saudara, tidak pernah ada di hadapan Tuhan. Terakhir di bawah poin 1 ini, dia layak disembah karena ada suku dan bangsa belum menyembah dia. Memang misi masih ada saudara, karena semua suku, bangsa, bahasa belum menyembah dia. Yesus belum datang kembali karena belum ada pujian penyembahan dalam segala bahasa di antara segala kaum. Dan saudara harus tahu bahwa Indonesia termasuk salah satu tempat di dunia dengan masih banyak suku dan bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Dan saya di sini hari ini untuk beritahukan GSCA Bethlehem dan kepada saudara yang lihat melalui online bahwa ada pertanggungan jawaban yang ada di atas kami untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Di mana dalam setiap bahasa itu nama Tuhan akan dibesarkan. Dan setelah semua terkumpul saudara-saudara, pujian penyembahan ini, datanglah Yesus kedua kalinya. Mari kita menjadi bagian dari misi. Ini hubungan antara excellent worship dan misi saudara. Bahwa belum ada excellent worship yang terjadi antara banyak suku dan banyak bangsa di dunia ini. Dan ada banyak di Indonesia ini yang Tuhan masih menunggu di surga. Mendengarkan nama dia dipuja dan disembah dalam bahasa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Mari saudara-saudara, kita membawa excellent worship kepada seluruh bangsa ini. Yang kedua, dia layak menerima pengorbanan tubuh kita. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Beberapa kali di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa domba Tuhan disembelih. Memakai kata sembelih di sini saudara-saudara perlu tahu bahwa Yesus mengorbankan dirinya bagi saya dan bagi saudara dan juga bagi seluruh umat manusia. Dia telah menjadi korban bagi saudara dan saya. Dan yang dia minta kepada kita adalah bahwa tubuh ini yang mungkin ada orang berpikir bahwa tubuh ini adalah milik saya. Sebenarnya sebagai orang Kristen, setelah kami menerima anugerah dari Tuhan, yang harus kami katakan dalam hati, Tuhan kiranya tubuh ini saya persembahkan kembali kepada Engkau. Bagaimana suku dan bangsa akan membawa kabar baik kepada seluruh dunia saudara-saudara? Dengan orang-orang yang rela untuk mengatakan, diri ini saya berikan kepada Engkau. Saya dapat email beberapa hari yang lalu. Saya terjemahkannya. Ini dari salah satu hamba Tuhan yang melayani salah satu negara di Asia Pasifik, bukan Indonesia. Ini yang dia tulis, dia bilang, hari ini kami ada pengalaman yang buruk di jalan. Kami ada di pedalaman menuju beberapa hari KKR dan memberi seminar hamba Tuhan. Tiba-tiba 3 orang penjahat keluar dari hutan
dan salah satu membawa senjata api. Tidak ada waktu mundur atau putar balik di jalan karena kami ada di hutan. Jadi saya berhenti, sedangkan 2 orang mendekat saya dan salah satu mendekat sebelah mobil istri saya. Saya membuka kaca mobil dan saya tengking mereka dalam nama Yesus. Berani orangnya ya. Saya tengking mereka dalam nama Yesus. Tetapi saat saya tengking mereka, laras senapan itu masuk dan arah pada muka saya. Langsung saya pegang laras senapan itu dan itu langsung lepas dari pegangan senjata. Saya dipukul dan mereka coba hancur jendela mobil istri saya dengan batu besar. Istri saya teriak, pergi, pergi, pergi. Karena senjata mereka rusak, saya bisa lari dengan mobil saya cepat dan kami bisa selamat. Puji Tuhan. Muka saya biru dan tangan saya cedera ringan, tetapi kami selamat bisa sampai ke KKR. Malam itu dan malam berikutnya banyak orang jadi selamat. Ya, surga lebih kaya, tetapi tubuh kami makin lemah. Tolong berdoa untuk kekuatan kami dan tolong jangan beritahu anak-anak dan cucu kami. Ya, ini pengorbanan para misi yang membawa kabar baik kepada orang yang belum dengar. Mari saudara dan saya, dan maaf saya sedikit emosi karena saya mengenal dengan keluarga ini. Mereka teman saya. Dan saya lihat pengorbanan mereka luar biasa saudara. Dan saya tahu bahwa satu saat mereka akan ada di surga bersama dengan suku dan bangsa dan kaum. Dan mereka akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan orang yang kalau mereka pulang pada saat itu, mereka tidak akan sampai ke tempat. Dan bisa jadi orang-orang yang di KKR itu tidak akan terselamatkan. Dia layak dipuja dan disembah. Dia juga layak untuk menerima pengorbanan tubuh kita. Dan bisa jadi bahwa mungkin bagi saudara-saudara di tempat ini tidak perlu sampai ke titik seperti orang ini. Tetapi mari kita bantu-bantu kepada Cianjur yang lagi gempa bumi. Atau mari kita melayani di gereja, melayani di tim misi. Kadang-kadang excellent worship dalam misi adalah memberikan tubuh ini. Walaupun capek, walaupun lapar, walaupun dalam keadaan yang kurang fit saudara, mari kita memberikan tubuh ini kepada Tuhan. Karena ini adalah suatu hal yang layak di hadapan Dia. Sebenarnya banyak cerita lain yang bisa saya bacakan, tapi saya akan bacakan yang terakhir, yaitu Dia layak menerima kekayaan kita. Sebenarnya ayat 12, kita lihat satu gambar di surga, di mana para orang di surga itu melemparkan atau memberikan kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan sebenarnya banyak yang bisa saya uraikan hari ini di dalam khotbah ini, tetapi saya mau menekankan kepada kekayaan. Karena kalau dalam hal kuasa, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, pujian di gambaran surga masuk akal sih ya. Tetapi apakah nanti di surga saya bawa uang ke surga ya? Wah, ini sesuatu yang baru Pak Jeff, haleluya ya. Saya kumpulkan banyak supaya nanti waktu saya dikuburkan, saya suruh di dalam petinya masuk 100 ribuan emasnya dan lain sebagainya yang saya kumpulkan di dunia ini. Saya merasa tidak, saudara. Tetapi apa yang dimaksudkan Dia akan menerima kekayaan kita. Pada surga nanti, apa yang kita berikan kepada Tuhan adalah apa yang kita investasi di dalam misi di muka bumi ini, saudara. Yang menjadi masalah kadang-kadang di dalam kekristenan dan juga di dalam hal manusia, saudara, adalah bahwa saya berpikir bahwa Tuhan berpikir seperti saya berpikir. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu Dia melayani kita. Memberi sesuatu kepada kita. Padahal saudara,
seharusnya kita memberikan segalanya kepada Dia. Dalam hal Dia layak menerima kekayaan kita, sebenarnya investasi dalam hal-hal yang Tuhan pedulikan atau yang Tuhan sukai adalah hal-hal yang akan menjadi kekayaan yang kami berikan kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dalam apa cerita firman Tuhan sebenarnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah cerita bagaimana Tuhan mau menyelamatkan umat manusia dari awal sampai akhir. Dan Dia maunya supaya seluruh umat manusia diselamatkan, saudara. Semua manusia yang kami anggap baik, yang kami anggap tidak baik, dari segala kaum, dari segala bangsa, Dia mau menyelamatkan mereka. Dan oleh karena investasi dalam penyelamatan umat manusia merupakan kekayaan yang akan diterima oleh Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita ya. Pada waktu saya menggembalakan di ICA Surabaya, awal ICA Surabaya kami beribadah di hotel dan sewa tempat. Tetapi memang bongkar pasang setiap minggu atau pasang bongkar setiap minggu, sound systemnya dan sebagainya, orang juga habis setiap minggu jadi capek. Kadang-kadang juga hotelnya bilang, oh, ada hari ulang tahun anak umur 1 tahun, gereja keluar dari ballroomnya akan diadakan birthday a 1-year-old child. Haleluya ya. Kami digeser terus menerus, cari tempat ibadah juga susah setiap minggu. Ini sebelum banyak yang seperti WhatsApp group dan SMS group dan ini BlackBerry pun. Jadi sebenarnya susah untuk kasih tahu semua jemaat. Akhirnya kami menemukan satu tempat di salah satu mall Surabaya yang sangat sepi, saudara-saudara. Dan dia mall dan dia juga seperti trade center dan kami ambil 9 ruko. 9 ruko dan setiap ruko ada 3 kamar kecil. Di gereja saya ada 27 kamar kecil, saudara-saudara. Ya. Akhirnya kami bongkar di atas dan gerejanya tidak dalam tetapi lebar. Tapi Tuhan memberkati kami di sana. Dari kehadiran sekitar 200 sampai 300 orang, jadi 500 orang dalam waktu 1-2 tahun. Cepat sekali bertumbuh. Sementara kami menikmati berkat dari Tuhan, saya mengatakan, Tuhan titip di dalam hati bahwa kami harus membangun 100 gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Pergi ke desa, pergi ke tempat-tempat terpencil di mana mungkin mereka tidak punya banyak. Jadi kami putuskan untuk bangun 100 gereja dan kami mulai program itu. Dan saya umumkan kepada jemaat, saya mengatakan kami akan membangun 100 gereja. Dan harga satu gereja sekitar, waktu itu saya pakai dolar, saya bilang about $10,000. Sekarang ini rupiahnya $10,000. 150 juta satu gereja, muat 200 orang dan lumayan oke ya. Terus habis saya umumkan di gereja, ada salah satu jemaat datang kepada saya dan dia bilang, Pak Jeff, ada masalah dengan programnya Pak Pendeta. Saya bilang, apa masalahnya? Dia bilang, apakah Pak Pendeta bagus di matematika? Saya bilang, saya pendeta, saya tidak perlu matematika. Dia bilang, saya sudah hitung 100 gereja kali $10,000 adalah $1 juta Amerika. Jemaat kami lihat, Pak, tidak ada $1 juta di sini. Bagaimana? Saya bilang, ya satu persatu. Terus kedua dia bilang, masalahnya lebih besar ini. Kamu akan membangun 100 gereja buat orang lain, sedangkan
kami sendiri belum punya gedung permanen, gedung gereja sendiri. Terbalik dia bilang, seharusnya kami perhatikan diri kami, buat tempat kami bagus, baru kami perhatikan yang lain. Saya lihat dia, saya bilang itu cara manusia. Tuhan itu layak menerima segala kekayaan kami. Ya, akhirnya setelah kami mulai jalan program itu, pimpinan general manager dari Badan Mall datang ke tempat kami dan mengatakan, maaf Pak, kami baru kontrak 5 tahun, baru jalan 1,5 tahun. Terus dia bilang, maaf Pak, karena sekarang ini dengan kehadiran Bapak di sini, mallnya jadi ramai sekali dan kami akan putus kontrak dan Pak Jeff akan kami keluarkan. Saya bilang, wah tidak bisa. Saya bilang, saya cari pengacara. Silakan dia bilang, tetapi yang punya mall ini orang yang punya kuasa besar. Tidak mungkin kamu menang. Kami kembali dan kami mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Kami di sini hanya mau menolong yang lain. Sekarang sebentar lagi tidak punya tempat ibadah. Habis 10 hari berdoa puasa, saya cari appointment dengan manajemen dan yang punya seluruh properti itu. Dan saya datang kepada dia dan saya mengatakan, Pak, kami pendeta, kami gereja tidak pernah terlambat bayar bulanannya. Kami membawa banyak berkat buat tempat ini. Tolong jangan kami diusir dari tempat ini. Apalagi kontrak kami masih ada 3,5 tahun. Dia mikir-mikir, dia tidak bicara. Tapi saya mengatakan, Pak, apakah di belakangnya ada parkir, saya bisa bangun gereja di atas parkir. Luas tempatnya. Dia mikir-mikir lagi tetapi tidak menjawab. Akhirnya dia mengatakan dia akan mikir semua dan dia suruh saya untuk keluar. Tetapi 2 minggu kemudian dia kirim ke kantor saya blueprints untuk bangun gereja yang muat 1,000 jemaat. Multi-purpose room 200 orang, 12 ruang sekolah minggu, kantor dan lobi. Sepertinya orangnya tahu gereja. Luar biasa ya. Dia membangun seluruh gereja itu dengan uangnya dia sendiri. Gereja tidak keluar 1 peser, saudara-saudara. Kalau kami perhatikan pekerjaan Tuhan, Dia akan perhatikan pekerjaan saudara. Kadang-kadang kami pikir, saya harus pikirkan diri saya lebih dulu. Saya harus pikirkan keluarga saya lebih dulu. Sedangkan kalau kami memikirkan misi Tuhan dan penglihatan surga dengan segala bangsa, kaum, dan bahasa, saat itu saudara, kekayaan yang kami berikan kepada Tuhan adalah investasi di dalam kerajaannya, adalah investasi dalam misinya. Dan saya tahu bahwa di gereja Bethlehem ini aktif di misi. Dan kadang-kadang saudara melihat amplop untuk pemberian, ada perpuluhan, mungkin ada persembahan. Jangan lupa untuk memberi kepada misi. Karena misi adalah investasi kerajaan Tuhan yang akan membawa berkat yang besar dan luar biasa di dalam kehidupan saudara. Excellent worship in mission. Karena dia layak dipuja dan disembah. Karena dia layak untuk menerima pengorbanan tubuh kita ini. Dan dia layak untuk menerima kekayaan saudara dan saya. Mari saudara, saya akan berdoa buat firman Tuhan. Mungkin sementara saya berdoa buat firman Tuhan, saudara bangkit berdiri. Saya tahu karena PPKN saya tidak bisa berdoa buat saudara di depan bikin altar call. Tetapi mari kita tunduk kepala, tutup mata dan saya akan minta respon firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi tutup mata, tunduk kepala, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Mungkin di antara Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang sudah lama mendoakan sesuatu. Tetapi sampai dengan hari ini, jawabannya belum turun dari surga. Tetapi baru saudara tahu
bahwa ada cawan emas di surga yang mengisi doa-doa saudara. Yang terisi dengan doa-doa saudara yang sebentar lagi akan dicurahkan jawaban kepada saudara. Hari ini saya mau menambahkan doa saya kepada cawan saudara. Jadi bila saudara hadir di sini dengan respon angkat tangan, siapa di sini sudah lama mendoakan sesuatu tetapi sampai dengan hari ini belum menerima jawaban, silakan angkat tangan. Ya banyak. Percayalah saudara. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau sedang memperhatikan cawan emas kami yang mengumpulkan doa-doa kami di surga. Curahkanlah ke atas kami jawaban doa Tuhan. Mungkin lama kami berdoa buat kesembuhan, lama kami berdoa untuk pertolongan ekonomi, lama kami berdoa untuk saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan atau anak yang sedang melarikan diri dari Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, mencurahkan ke atas kami sebelum akhir tahun ini jawaban-Mu. Saat ini Tuhan, dengan tangan-tangan yang terangkat, saya menambahkan doa saya kepada setiap cawan yang diwakilkan oleh tangan yang terangkat. Ya Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Isilah cawan emas kami di surga ya Tuhan. Ya Tuhan, dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami di sini yang merasakan dirinya masih belum memberikan tubuhnya. Mungkin mereka sudah percaya kepada Yesus, tetapi belum menyerahkan seluruh hidupnya seperti kor yang kami nyanyikan tadi. Belum menyerahkan. Mungkin bagi saudara-saudara di sini yang belum rasanya menyerahkan seluruh tubuh, seluruh diri saudara kepada Tuhan. Sekarang ini, sebagai tanda di hadapan Tuhan, angkat tanganmu mengatakan, inilah aku ya Tuhan, saya serahkan diriku. Saya tidak tahu artinya daripada menyerahkan diriku Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami berdoa buat setiap tangan yang terangkat, yang setiap orang yang kepengen Tuhan menyerahkan tubuhnya, menyerahkan dirinya. Oh Tuhan, tolonglah mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka bisa menyerahkan diri mereka kepada Engkau, supaya satu saat Tuhan, tubuh mereka menjadi milik Engkau dari keseluruhan Tuhan. Mereka siap berkorban bagi pelayanan, berkorban bagi gerejamu, berkorban bagi misimu ya Tuhan. Dan pujian penyembahan kami akan diwakilkan dari perbuatan tubuh ini ya Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus buat setiap jemaat. Kiranya sebelum akhir tahun 2022 ini, setiap jemaat akan memberi kepada misi sesuatu Tuhan. Walaupun sedikit, mungkin mereka juga susah dengan keuangannya. Tetapi kiranya janganlah tahun 2022 ini berhenti tanpa memberi sesuatu kepada misi Tuhan. Investasi supaya seluruh dunia akan memuji dan menyembah nama-Mu, supaya saat kami berkumpul bersama dengan segala kaum, segala bahasa, segala bangsa, dan kami mengangkat suara yang nyaring dengan malaikat-malaikat-Mu yang berlaksa-laksa Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, kami akan memuji dan menyembah-Mu karena kekayaan yang kami telah berikan kepada Engkau menyebabkan hari itu Tuhan. Tolonglah kami untuk siap memberi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus.